Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, kali ini kita akan membuat sebuah dokumen yang biasanya sangat sering dipakai kalau kita mengadakan rapat, ya, yaitu daftar hadir atau absensi rapat. Nah, kita akan membuat secara agak lebih profesional karena biasanya banyak pertanyaan atau banyak tugas, terutama bagi teman-teman yang baru bekerja gitu. Tolong dong dibuatkan absensi, daftar hadir gitu. Wah, itu udah bisa setengah jam sendiri tuh, bahkan 2 jam sendiri hanya untuk bikin dokumen itu. Jadi kali ini saya akan berbagi bagaimana sih membuat sebuah dokumen yang terlihat baik, mudah, dan bisa langsung terlihat profesional. Oke, ini contohnya menurut saya sudah cukup baik ya. Jadi di sini ada logonya gitu, terus ada kapan rapatnya, terus nama kegiatannya apa, oke, terus biasanya ada siapa aja yang hadir gitu, terus ada kolom dan seterusnya, dan biasanya yang bawah ini nggak ada sih, tapi kalau kita mau tambahkan juga nggak apa-apa. Itu aja target kita ya. Jadi kalau konsep belajar di jagoan Excel, kita akan biasakan untuk membuat sebuah project. Kenapa? Biar ilmunya langsung kepake. Oke, langkah pertama yang saya biasa harus lakukan sampaikan teman-teman adalah apa itu? Ya, membuat tabel dasar yang berisi, kalau di sini kita butuh judul dan informasi penting. Jadi informasi dulu kayak ini ya, nanti kita akan buat. Terus yang kedua ada informasi ini, dan sebelah kanan ini ada informasi, field informasi apa aja. Kita mulai aja ya, kita buat dengan sheet baru. Oke, kita bikin judul misalkan Jago Excel Training Center gitu ya. Kemudian bawahnya ada alamatnya, misalkan daerah Tebet gitu, Jakarta Selatan. Oke, kemudian yang ketiga, oke, nggak perlu, tapi saya akan kasih hari dan waktu, kemudian biasanya ruangan di mana, tempat rapat. Terus yang ketiga itu biasanya judul rapat. Oke. Kemudian ada nomor, daftar nama peserta, terus jabatan dan tanda tangan. Itu aja ya. Oke, terus kita akan bikin satu. Oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke yang pertama, ya, membuat tabel dasar, judul dan informasi. Nah, karena di sini kita tidak melakukan perhitungan atau data yang dibutuhkan, karena sifatnya kosong saja, jadi kita akan langsung ke tahapan langkah keempat, yaitu mengatur tampilan. Nah, saya akan ajarkan di sini. Pertama, kita harus mengatur tampilan seperti biasa ya. Pertama, saya biasanya kasih kolom di sini supaya nggak rapat. Terus di atasnya juga saya kasih kolom supaya nggak rapat. Oke, kemudian saya mau ngasih logo di sini. Gitu. Jadi saya buat dulu, karena 4, saya buat dulu agak ke center, ke tengah. Nah, ini kita gunakan model namanya merge di kanan atas ini, merge ya. Terus ke tengah otomatis, ini juga saya buat ke tengah dan otomatis. Oke. Kemudian saya mau hurufnya agak besar, gitu ya. Ini agak besar. Oke. Nah, ini agak terlalu kecil. Saya akan buat dia agak ke sini. Nah, ini gunanya untuk kita bagaimana ngatur ukuran ya. Oke. Nah, ini kan biasanya ada nama, alamat. Nah, ini yang menarik biasanya ini saya butuh lurus nih. Jadi saya biasanya kasih insert di sini. Oke. Nah, saya atur di sini. Oke. Yang penting, nah ini supaya nanti saya kalau bikin di sini, bikin waktu ini dia ada informasi yang baik. Kemudian yang tidak kalah penting biasanya namanya nggak mau di sini tapi letaknya sebelah kiri. Nah, ini bisa pakai Ctrl X lalu Ctrl V gitu ya. Ini shortcut. Oke, kalau teman-teman bingung saya ulangi lagi. Di sini diklik kanan copy, lalu klik kanan paste. Ya, paste teks sini, klik udah selesai, yang ini dihapus. Del. Oke, selesai ya. Nah, nanti kita ajarkan gimana supaya tampilannya agak bagus di sini.
Oke, ini sudah selesai untuk ininya. Mungkin hurufnya aja saya besarkan sedikit karena saya nggak biasanya pakai Arial. Saya ketik di sini Arial. Oke. Terus saya biasa ukurannya jadi 12. Nah, terus ini juga. Nah, oke. Ini ya. Kita lihat lagi targetnya kayak apa. Oke, ini ada. Biasanya nggak perlu kotak tapi butuh titik 2-nya nih. Supaya rapi. Nah, tadi kita punya strategi supaya rapi. Kita kasih titik 2 di sini. Oke. Nah, karena udah selesai, ini juga nomor udah selesai, kita akan bikin kotaknya di sini. Kita ambil aja, misalnya kita butuh sekitar 15 orang, jadi 8 tambah 15 itu sekitar 23 ya. Tambah itu 1, 24. Nah, ini kita kenalkan lagi konsep margin di sini. Langsung saja, konsep border, jadi kita kasih all border, klik seperti ini. Gitu ya. Nah, yang menarik biasanya saya membedakan judul dan ini saya agak turunkan sedikit, terus saya buat ini di middle itu seperti ini ya, ini ada 3 level, kita middle di sini. Oke, terus yang kedua saya biasa kasih backgroundnya yang hitam, tulisannya putih, backgroundnya agak abu-abu seperti ini, nah tulisannya putih. Oke, tapi kalau misalkan ini nanti di print kurang bagus hasilnya, cetakannya sebaiknya dikembalikan lagi seperti semula, dijadikan putih, tapi tulisannya hitam otomatis. Oke, gini ya. Ini kita punya masalah di sini. Nah, ini kita kasih border juga, gitu. Saya biasanya pencet Ctrl 1. Ini shortcut untuk ngatur formatnya. Ini kalau saya Ctrl 1, langsung keluar kayak gini, saya pilih bordernya. Nah, yang menarik, saya akan hilangkan yang di tengahnya ini. Oke, caranya simpel, saya klik begini. Oke, sudah ya. Nah, terus yang kedua, nah kesalahan umum kalau kita bikin dokumen ini adalah ini tuh rapat sekali, jadi orang tanda tangan jadi mepet-mepet, gitu ya. Terus kadang-kadang nama jabatan juga nama dan jabatan terlalu kecil. Nah, kita harus perhatikan di sini agak lebih besar, enggak apa-apa, tapi yang jelas ini ukurannya. Saya pengen ukurannya seperti ini, 3 kali lipat. Nah, seperti ini. Kenapa? Biar nulis nama dan jabatan tanda tangannya itu kelihatan jelas. Oke, nah kalau udah, saya akan ngasih tips sederhana gimana ngatur ukuran otomatis. Jadi klik kanan, kita pilih satu row ini, klik kanan, lalu kita pilih height-nya, ukuran tingginya, row height. Nah ini kita tahu 46,5 gitu ya. Nah sekarang kita tinggal pilih aja dari sini. Ini cara diklik, ditahan terus sampai ke bawah, sampai ke 24 gitu. Lalu kita klik kanan juga di sini, tetap row height. Jadi tadi 46,5. Oke, dah sudah selesai di sini. Nah, kalaupun mau dikasih nomor angka otomatis 1, 2, kita bisa kopikan ke bawah. Tinggal diklik di sini kalau di mouse ya, diklik di sini digeser langsung aja, otomatis dia akan terisi. Jadi teman-teman tidak perlu ngisi satu-satu gitu, satu-satu langsung jadi. Nah, yang menarik ini bawah saya maunya agak di tengah dan di atas. Saya biasanya ketik ini di atas dia dan dia ada di tengah. Nah, sudah jadi. Oke. Saya kira ukurannya lebih kecil di sini. Juga saya buat ukurannya lebih kecil di sini. Oke, sekarang kamu udah punya tampilan agak profesional. Nah, sekarang saya ajarkan satu lagi, menambah logo. Untuk menambah logo kamu cukup simpel, klik insert, kasih picture sini. Kemudian saya akan tambahkan picture yang ada di diri saya, yaitu ada di Jago Excel di sini, terus ada di project saya, dan di daftar hadir ada logo. Ini logonya nemu di Google aja ya. Nah, teman-teman bisa kasih logo sesuai dengan institusi tempat bekerja atau sekolah teman-teman. Kita langsung geser di sini. Kita kasih logonya di sini. Biar kelihatan lebih firm, lebih profesional. Oke, udah selesai. Kalau misalnya ini kurang tebal, teman-teman bisa kasih huruf tebal di sini. Itu. Kalau misalkan ini jaraknya masih agak rapat, kita bisa atur lagi height-nya. Kalau itu saya kasih biasanya 15, karena sama saya kasih misalkan 24. Oke, dan saya maunya rata tengah.
di tengah, middle ya. Oke. Udah selesai sebuah daftar hadir yang kelihatan profesional. Oke. Nah, ini adalah materi saya yang ketiga. Sebenarnya ini adalah materi dasar sekali untuk teman-teman belajar bagaimana mengatur tampilan di Excel. Tapi saya cara dengan membuat sebuah project agar teman-teman melakukannya itu lebih mudah. Jadi yang pertama adalah bikin tabel dasar, selalu lakukan ini. Yang kedua, kita langsung mengatur tampilan karena tidak ada tabel yang di-entry. Terakhir, jangan lupa like dan share materi ini. Jangan lupa subscribe juga kalau di YouTube. Dan ikutin terus channel Jago Excel. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.